Hai guys, welcome to Luffy Salmais channel. Sesuai judulnya, hari ini aku bakalan bercerita tentang pengalaman aku selama sakit. Dan ini berkaitan erat dengan wabah yang sedang kita alami saat ini, yaitu COVID-19 outbreak. Beberapa hari yang lalu aku posting di instastory aku di Instagram dan nanya ke kalian, mana sih video yang harus aku buat terlebih dahulu tentang skincare baru aku atau tentang COVID-19. Dan banyak dari kalian yang minta aku untuk buat video tentang skincare baru aku. But karena menurut aku ini lebih urgent untuk dibicarakan dan untuk di-sharing, jadi aku memutuskan untuk membuat terlebih dahulu video tentang COVID-19 ini. Yes, aku tahu banget banyak dari kalian yang udah mengetahui apa itu COVID-19, apa itu gejalanya, dan informasi-informasi lainnya yang banyak banget dan bisa ditemukan di mana aja saat ini. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 ini adalah salah satu penyakit yang mewabah di Indonesia dan beberapa negara lainnya yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan pada tahun 2019. COVID-19 ini belum ada vaksinnya sehingga tidak bisa dilakukan pengobatan dan juga pencegahan dari COVID-19 ini. Dan seperti yang kita ketahui bersama, gejala-gejala yang timbul dari COVID-19 ini adalah seperti batuk, demam, sakit tenggorokan, dan sesak nafas. By the way, aku akan membagi videonya menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah apa yang aku lakukan ketika aku sebelum sakit, apa yang aku lakukan pada saat aku sakit, dan apa yang aku lakukan pada saat setelah sakit. Sebelum aku mengalami sakit ini, aku sebagai anak kesehatan masyarakat tentunya mencari tahu apa itu tentang COVID-19, apa itu gejalanya, dan informasi-informasi terbaru tentang COVID-19 ini. Nah, karena aku berusaha untuk mencari tahu tentang COVID-19 ini, aku nggak bisa berhenti dari situ dan aku terus mencari tahu info-info terbaru dari COVID-19 ini. Bahkan entah itu benar atau salah, intinya aku menyerap banyak informasi tentang COVID-19 ini. Dari pengetahuan aku setelah mencari tahu tentang informasi COVID-19 ini, aku melakukan beberapa hal. Di antaranya adalah melakukan kegiatan cegahan. Di antaranya adalah yang pertama, aku sering mencuci tangan dengan sabun. Aku juga melakukan social distancing atau di rumah aja. Jadi aku tidak keluar rumah selama itu tidak diperlukan. Dan yang ketiga, aku kemana-mana selalu pakai masker. Hal lain yang aku lakukan adalah aku terus menjaga kebersihan, merapikan tempat tidur. Aku bahkan membuat hand sanitizer sendiri dan aku selalu membersihkan meja aku, buku aku, HP, dan segala macamnya, sehingga mencoba untuk hidup bersih dan juga higienis. Intinya, aku selalu melakukan upaya-upaya pencegahan yang direkomendasikan oleh pemerintah, direkomendasikan oleh YouTube, Google, bahkan website dari WHO. Aku juga nggak megang daerah mulut, hidung, mata. Tapi tiba-tiba aku mengalami hal aneh. Yang pertama adalah aku sakit dengan ciri-ciri sama seperti gejala COVID-19. Hari pertama dan hari kedua aku mengalami pusing berat, dan itu pusingnya bener-bener banget di seluruh kepala, itu pusing banget. Di hari ketiga aku mulai batuk-batuk, dan batuknya itu batuk berdahak dan gatal. Jadi aku merasa agak tenang karena batuknya itu bukan batuk kering seperti yang disebutkan oleh website bahwa gejala dari COVID-19 ini adalah salah satunya batuk kering. Karena rasa penasaran aku terus mencari. Ternyata tidak semua gejala COVID-19 ini merupakan batuk kering. Ada beberapa kasus yang justru batuk berdahak. Di situ aku panik banget. Aku panik karena beberapa alasan. Di antaranya adalah ada salah satu teman kos aku yang mengalami sakit panas berat dan juga batuk-batuk kayak udah sekitar 3 harian. Karena rasa panik aku itu, aku terus terbayang-bayang di otak aku tentang informasi-informasi yang selama ini aku dapat, yaitu tentang gejala-gejala dari coronavirus, dan membayangkan apakah sakit yang aku alami ini adalah termasuk gejala-gejala dari COVID-19 ini. Aku di situ merasa takut banget sampai ada di tahap aku mulai sesak. Jadi beneran gak bisa nafas, susah banget untuk nafas, dan ini membuat aku demam. Setelah aku mengalami gejala pusing, batuk berdahak, susah bernafas, sesak, dan demam, aku menghubungi call center COVID-19 yang direkomendasikan oleh pemerintah, yaitu 119. Aku menghubungi call center ini dan menceritakan semua keluhan aku, yaitu termasuk pusing, batuk berdahak, sesak, gak bisa nafas,
maupun demam. Hal pertama yang direkomendasikan oleh 119 ini adalah untuk memeriksakan diri ke dokter. Jadi aku di situ bertanya, apakah saya harus pergi ke dokter rekomendasi pemerintah untuk kasus COVID-19 ataukah ke rumah sakit umum biasa? Namun pihak call center ini memberitahu pada aku bahwa aku nggak boleh berpikir bahwa aku salah satu dari pasien COVID-19. Selain itu, 119 juga menanyakan kepada aku apakah aku kontak dengan orang yang positif mengalami COVID-19, dan aku menjawab secara jelas atau secara nyata aku tidak melakukan kontak dengan penderita COVID-19. Tapi aku bilang salah satu teman kos aku ada yang sakit, dan sakitnya itu adalah sakit yang mirip gejalanya dengan COVID-19. Dan setelah aku menjawab seperti itu, 119 menyarankan aku untuk periksa ke rumah sakit, baik rumah sakit umum maupun rumah sakit rekomendasi pemerintah, tapi lebih disarankan untuk ke rumah sakit umum terlebih dahulu. Aku juga di situ nanya apakah aku diperbolehkan meminum obat-obatan generik yang ada di warung. Ternyata jawaban dari 119 ini bahwa ada beberapa jenis obat generik yang tidak boleh dikonsumsi pada saat seperti ini, karena beberapa obat generik tersebut bisa memicu virus yang ada di dalam tubuh kita berkembang biak lebih baik. Malam setelah aku menelpon 119 ini, yang aku rasakan justru banyak pikiran dan informasi-informasi yang selama ini aku serap dari media sosial ada di pikiran aku, dan aku membayangkan hal-hal negatif. Bahkan aku membayangkan gimana seandainya aku mengalami penyakit COVID-19 ini. Karena pikiran-pikiran negatif aku ini, aku menjadi tidak bisa istirahat dengan baik pada malam itu. Sakit aku pun semakin parah, aku semakin panas, pusing berat, dan sesak napas. Pada saat itu emang aku tidak batuk, tapi sesak nafasnya itu banget sampai dimana aku susah sekali untuk bernafas. Sehingga aku pada saat itu nelpon teman aku, dan teman aku mendaftarkan aku untuk pergi ke klinik keesokan harinya, yaitu di klinik Universitas Indonesia, which is itu adalah klinik kampus aku. Di situ aku dilakukan pemeriksaan biasa oleh dokter, pemeriksaan umum lah, dan menanyakan beberapa pertanyaan termasuk apakah aku berkontak dengan orang yang mengalami COVID-19. Dokter menjawab, sebenarnya gejala-gejala dari COVID-19 ini tidak pasti atau masih simpang siur. Kadang gejala sedikit pun itu bisa aja menjadi positif COVID-19, atau bahkan banyak gejala-gejala yang mirip justru tidak COVID-19. Jadi ini masih abu-abu antara gejala-gejala COVID-19 ataupun sakit demam flu biasa. Sehingga dokter di klinik Makara ini tidak bisa menentukan apakah aku positif atau negatif. Tetapi karena aku ada kontak dengan seseorang yang mengalami ciri-ciri dengan COVID-19, aku pun dirujuk ke rumah sakit. Rumah sakit rujukan yang dirujuk oleh klinik Makara UI ini adalah rumah sakit UI yang terdekat. Aku pun pergi ke sana pada saat itu, dan di sana aku langsung pergi ke UGD atau unit gawat darurat, dan ditanyakan beberapa hal seperti yang udah aku jelasin tadi. Sebenarnya banyak hal yang aku dapatkan dari pemeriksaan ini, karena dokter menyebutkan bahwa sebenarnya di masa sekarang ini banyak sekali orang-orang yang mengalami gejala psikosomatis, di mana banyaknya informasi yang diterima dari media sosial ataupun dari sekitar itu membuat kita terbayang-bayang dan merasakan gejala-gejala yang mirip seperti sesak nafas, sakit tenggorokan. Padahal sebelumnya kita tidak mengalami sakit ataupun tidak mengalami gejala apapun, tapi karena pikiran-pikiran kita itu membuat sugesti di alam pikiran kita dan menyebabkan kita sakit. Tapi untuk berjaga-jaga, dokter menyarankan aku untuk melakukan ronsen paru dan juga pengambilan darah. Di situ aku menunggu sekitar 3 jam untuk melakukan ronsen paru dan juga pengambilan darah. Hasilnya adalah tidak ada titik-titik putih atau bercak-bercak di hasil ronsen paru aku. Jadi paru-parunya itu bersih, dan juga di sel-sel darahnya pun tidak ada hal-hal yang mencurigakan. Selain pemeriksaan ronsen paru dan juga pengambilan darah, sebelumnya aku juga dilakukan pemeriksaan di daerah tenggorokan, di daerah dada, dan tidak ada ciri-ciri keberadaan hal-hal yang aneh di tenggorokan aku maupun gak ada suara-suara aneh di paru-paru aku. Akhirnya setelah melakukan rangkaian pemeriksaan dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dokter,
dokter menyatakan aku sakit batuk biasa dan juga pusing karena kelelahan dan kurang tidur. Jadi yang selama ini aku alami adalah karena efek-efek psikosomatis, ketakutan berlebihan yang aku alami dengan adanya COVID-19 outbreak ini, sehingga aku merasakan sesak dan gejala-gejala lainnya. Selain itu, aku juga diberikan beberapa obat seperti paracetamol, obat batuk, dan pengencer dahak karena ditakutkan sesak yang aku alami ini karena dahaknya belum encer. Setelah aku balik dari rumah sakit ini, 2 kali minum obat, itu aku langsung sehat, sembuh, dan gak ada pikiran-pikiran negatif lagi. Sebenarnya yang mau aku sampaikan di sini adalah apa sih yang harus kita lakukan ketika kita mengalami gejala-gejala tersebut, atau apa sih yang harus kita lakukan di tengah-tengah COVID-19 outbreak ini. Yang pertama yang harus kita lakukan tentu saja adalah melakukan tindakan preventif atau pencegahan seperti yang direkomendasikan pemerintah. Tapi hal yang perlu kita waspadai bersama adalah tidak takut berlebihan, karena hal ini akan menyebabkan efek psikosomatis di dalam diri kita dan kita pun mengalami gejala-gejala tersebut. Meskipun kita tidak mengalami penyakit COVID-19 ini, tetapi ketika kita mengalami sakit yang lain, secara otomatis akan pergi ke rumah sakit, dan di rumah sakit kita akan bertemu dengan pasien-pasien yang kita nggak tahu dia sakit apa, dan pada akhirnya ini lebih beresiko tinggi untuk kita tertular COVID-19. Dan dokter pun menyarankan aku untuk tidak terlalu mendalami info-info yang kurang perlu, ya seperlunya aja mencari tahu, jadi tidak terlalu dalam banget karena ini akan memberikan efek psikosomatis di dalam diri kita. Maka dari itu, setelah aku sakit kemarin, hal-hal yang aku lakukan adalah aku lebih memilih untuk tidak terlalu mencari info yang banyak, tetapi aku tetap melakukan perlindungan diri dengan cara preventif. Tidak keluar rumah, rajin mencuci tangan, tidak menyentuh bagian mata, hidung, mulut, rajin olahraga, minum vitamin supaya menjaga kondisi tubuh aku tetap fit. Karena ternyata untuk tes COVID-19 ini belum ditanggung oleh pemerintah, jadi kita harus mengeluarkan sendiri biaya untuk tes. Maka dari itu lebih baik kita mencegah daripada kita harus ngambil resiko hal yang tidak-tidak. Oke guys, jadi mungkin segitu aja sih video dari aku. Thank you banget udah nonton. I'll see you in my next video. Bye guys. Love.